Saya nggak heran sama badannya gede. Saya nggak heran. Sedikit pun saya tidak takut. Baik. Benar gini juga kan. Kemarin kamu juga sempat bilang kan. Kalau misalkan kita tanding juga bukan melulu soal otot. Tapi kita juga tanding menggunakan otak. Di situ kita ya bukti jadi sering siapa yang memang bisa mengontrol emosi, mengontrol permainan atau mengontrol tempo permainan waktu kita tanding nanti di atas ring. Itu aja. Berarti kau pede menang lawan aku. Kalau masalah PD-nya, PD pasti. Semua petarung pasti punya PD atau enggak ya. Di sini aku buat perjanjian kalau kau merasa pede lawan aku menang, gimana kalau kita buat perjanjian siapa yang kalah nanti di atas ring botak yang kalah ya. Gimana? Taruh, ulang. Harus biar panas lah. Ulang, coba. Gimana buat perjanjian gimana? Berani apa tidak? Kalau masalah botak, let's Yang go. kalah botak. Let's go. Berani? Berani. Yes. Oke, Masalah botak, deal. deal. Oke, deal ya. Deal. Botak ya. Ya botak. Oke, let's go. Itu aja. Oke, deal ya. Sekali lagi ini mereka melakukan perjanjian. Nanti di HSS Series 7, siapa yang kalah dia akan dibotakin rambutnya. Oke? Oke. Deal. Mantap. Oke. Alright, kalau gitu nih, menurut kalian masing-masing nih dari seorang Kalisrox dulu. Kelebihan terbesar dari seorang Edi Boxing apa? Kelebihan terbesar dari seorang Edi Boxing. Mungkin apa ya kelebihannya? Keras kepala itu sih, Edi sendiri yang bilang keras kepala. Oke, Mungkin baik. itu aja sih. Itu aja nggak ada yang lain? Gak ada. Entah pukulannya, Ya fisiknya. mungkin dia punya power. Mhm. Tapi karena dia satu ngakuin sendiri keras kepala, ya mungkin powernya bakalan ketutup sama apa yang dia omong itu. Oke, baik. Seorang Edi Boxing gimana? Kelebihan dari seorang Kalisrox ada nggak? Kalau kelebihan sih nggak ada dari dia. Nggak ada. Dari penglihatan dia sih kekurangan ketakutan baru ada. Oke. Tapi kelebihannya nggak ada. Nggak ada. Semua pukulannya, fisiknya nggak ada. Nggak ada. Otot-ototnya nggak ngaruh. Nggak bikin Edi getar. Gak gentar, baik. Alright, di HSS Series 6 kemarin seorang Edi Boxing baru aja merebut sabuk HSS Influencer setelah ngalahin Capung. Itu juga fightnya ramai sekali, luar biasa. Dan juga sekarang lo bakal mempertahankan gelar itu untuk pertama kalinya. Ini akan mempertahankan gelar HSS Influencer ya, sabuk HSS Influencer teman-teman, alright? Dan lawannya adalah Kalisrox. Nama yang emang udah Edi tantang sebelumnya. Menurut seorang Edi, ini keputusan tepat atau tidak? Dan apakah persen untuk memenangkan seorang Kalisrox itu udah di atas angan seorang Edi Boxing atau gimana? Udah di atas. Udah di atas angan? Udah di atas awan. Di atas. Kalisrox, gimana nih perasaannya dibilang kayak gitu terus sama Edi Boxing? Kayaknya lu dianggap remeh terus dari tadi nih kalau misalnya gue lihat ya. Dia kebawa nafsu terus sih. Tapi nggak tahu ya nanti di atas ring gimana. Oke. Mental Edi nggak ngaruh walaupun mempertahankan sabuk HSS Influencer. Kalau masalah mental dari dulu saya nggak pernah down mental saya. Nggak pernah. Siapapun lawan saya nggak pernah. Kalau masalah mental nggak pernah getar, nggak pernah takut saya. Ya. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Apalagi saya dipertemukan dengan seorang Vicky. Aduh. Gimana Kalisrox? Mungkin emang ya basic lo bukan petinju dong. Ini ketemu sama yang ya basic dia petinju dong, bener dong. Padahal ya dia maunya sih main MMA. Oh? Padahal ya dia pingin main MMA. Oke. Tapi yang diajak yang kemarin banyak bacot nggak berani. Oke. Terus dipertemukan dia. Oke. Tapi saya salut sih dia mau menerima tantangannya. Oke. Gimana Kalisrox tanggapannya? Gak ada sih cukup. Cukup ya? Cukup. Udah gitu aja ya? Gitu aja sih aman. Sabuk HSS Influencer nanti kira-kira bakalan dapat nggak dari? Itu Mimpi yang bakal saya capai. Lo ada keraguan gak sih untuk kan basic seorang Kalisrox bukan petinju seperti yang udah kita tahu? Untuk keraguan pasti ada, karena satu persiapan saya juga kurang lebih 1,5 bulan. Tapi ini bukan bakalan jadi alasan saya nanti kalau misalkan saya kalah menang itu urusan belakang. Yang penting saya bisa berani, bisa mengambil tanggung jawab ini dan bisa lebih baik lagi tanding dari versi saya yang sebelumnya.
Itu aja. Oke, baik. Kalau gitu ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk lawannya masing-masing dari Eddie Boxing, dari Kalisrock, silakan. Oke, untuk Kalistro, latihan yang lebih semangat, yang kau temui ini Eddie Boxing ya. Nanti akan kuhantam sampai tidur kau di atas ring, lihat nanti. Siap. Oke. Jadi mungkin buat Eddie ya, Eddie Prabadi. Di sini saya juga menghormati dirimu sebagai fighter. Saya juga istilahnya juga punya dedikasi yang tinggi dalam dunia boxing ini juga. Tapi selain itu walaupun saya menghormati dirimu, tapi di sini saya juga siap untuk bertarung di atas ring dengan dirimu. Mungkin untuk kedepannya kamu tetap jaga kesehatan, rutin latihan yang keras juga, karena apa yang kamu omong juga bakalan saya tabrak nanti di atas ring. Oke, let's go. Baik, kalau gitu silakan kalian berdua untuk face off di Presscon HSS Series 7 The Redemption. Silakan untuk our CEO Paris Fernandes. Ini adalah face off mereka pertama kali. Sekali lagi, Kalisrock versus Eddie Boxing. Mereka akan bertemu di HSS Series 7. Kita akan melihat mereka nanti di tanggal 7 Februari 2026 di HSS Series 7 The Redemption. Sekali lagi, Kalisrock versus Eddie Boxing. Oke, Mas Joshua nanti kita balik lagi ke situ ya. Karena abis ini kita akan ada press conference